Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru sekolah Alam Afisena Malang, yang saya hormati papa mama di rumah, teman-teman seperjuangan, dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita diberi kesehatan jasmani rohani dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, semoga sampai kepada kita semua sehingga kita semua mendapat pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Pada lancar semua kan puasanya? Sehat selalu kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan kultum bertema Al-Quran Sumber Pengetahuan. Teman-teman yang berbahagia, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW menunjuk pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan dan menyebut qalam sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Pendapat ini sangat penting untuk umat beragama, karena ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi bermanfaat bagi umat manusia berkat adanya tuntunan agama. Dalam hal ini, agama akan menjadi pelita yang menerangi pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah alam semesta yang diciptakan Allah ini, yang banyak mengandung ilmu pengetahuan. Allah sengaja menciptakan alam semesta ini agar dipelajari oleh manusia sebagai suatu ilmu pengetahuan. Allah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Surat yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui.
Hal itu menunjukkan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Sebagai petunjuk dari Allah, tentulah isi Al-Quran tidak akan menyimpang dari sunatullah atau hukum alam. Sebab alam merupakan hasil perbuatan Allah, sedangkan Al-Quran adalah merupakan hasil perkataan Allah. Karena Allah bersifat maha segala-galanya, maka tidaklah mungkin perkataan Allah tidak sejalan dengan perbuatannya. Apabila pada suatu malam yang cerah kita memandang ke langit, maka akan tampaklah oleh kita bintang-bintang yang banyak jumlahnya. Pada zaman dahulu, orang-orang memandang bintang-bintang itu hanyalah sebagai sesuatu yang sangat kecil dan bercahaya yang bertaburan di angkasa. Namun, setelah ditemukannya teleskop dan ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, orang akhirnya mengetahui bahwa bintang-bintang merupakan bagian dari suatu gugusan yang dinamakan galaksi, yang di alam ini jumlahnya lebih dari 100 miliar. Sedangkan masing-masing bintang ini terdiri dari planet-planet yang masing-masing peredarannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Quran Surat An-Nabiya ayat 33. Sehingga akhirnya orang berdasar ilmu pengetahuan yang dimilikinya mengakui bahwa alam semesta ini maha luas. Sebenarnya Allah telah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran yang diturunkan jauh sebelum ditemukannya teleskop, yaitu, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Al-Zariyat ayat 47. Oleh karena itu, Allah menyuruh umatnya untuk selalu memperhatikan dan meyakini Al-Quran secara ilmiah. Sebagai contoh, di dalam ilmu fisika, kita mengenal adanya hukum kesetaraan massa dan energi. Sedangkan massa adalah merupakan besaran pokok dalam arti besaran yang ada dengan sendirinya. Sedangkan massa tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Lalu, siapakah penciptanya? Maka, kalau kita kembalikan kepada ajaran tauhid, tentu kita akan menjawab
bahwa Allah lah yang menciptanya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam surat Qaf ayat 38, Allah telah berfirman, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak sedikit pun ditimpa keletihan. Quran surat Qaf ayat 38. Karena ilmu pengetahuan itu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya dalam 6 masa. Demikian uraian singkat kultum tentang Al-Quran sumber pengetahuan. Semoga menjadi ilmu dalam rangka mengisi bulan Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.